Halo teman-teman, siang ini pas saat libur, jadi enaknya nongkrong di kandang ya. Nongkrong di kandang sambil menikmati atau mengamati ternak piaraan kita. Kegiatan ini bisa mengobati ya kepenatan kita setelah sekian hari aktif bekerja. Nah, ini juga sekaligus merupakan cara saya refreshing atau healing yang murah, yang nongkrongnya di kandang entok. Mungkin teman-teman ada yang suka healing atau merefreshkan pikiran di kandang entok juga. Coba tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, siang ini entok di kandang ini juga terlihat santai ya. Dan sebagian ada yang sedang mandi di kolam. Dan entok ini termasuk memang suka mandi ya. Apalagi setelah air kolam itu diganti. Itu mereka langsung menyerbu berebut untuk mandi. Dan kebetulan tadi ini kolam airnya, dan kebetulan tadi ini air kolamnya baru diganti. Jadi mereka sekarang sedang asik mandi dan berjemur di bawah terik matahari. Nah, ngomong-ngomong soal kolam mandi entok, menurut saya keberadaan kolam mandi ini sangat penting ya. Selain untuk menjaga agar bulu-bulu itu tetap sehat dan bersih, mandi di kolam ini juga membuat entok itu lebih bahagia dan terhindar dari stres. Kita bisa merasakan kalau kita bahagia maka hidup akan menjadi sehat. Tapi kalau tidak bahagia maka sering sakit-sakitan. Ya kira-kira begitulah analoginya. Jadi berikanlah hal yang disukai entok kita. Salah satunya adalah kolam untuk mandi. Manfaat lain dari kolam mandi untuk induk entok diantaranya adalah merangsang birahi induk entok. Dengan induk dan pejantan sering mandi, maka birahinya akan lebih stabil dan produksi telurnya juga akan lebih stabil. Kemudian bagi induk yang sedang mengeram, biasanya juga suka mandi ya setelah turun dari petarangan. Fungsinya untuk memberikan kelembaban terhadap telur yang diiraminya sehingga nantinya telur akan mudah menetas. Sementara untuk anak entok, kolam mandi juga sangat penting untuk merangsang pertumbuhan tubuhnya. Teman-teman silahkan bandingkan pertumbuhan antara anak entok yang diberi fasilitas kolam mandi dengan yang tidak diberi fasilitas kolam. Sebagian besar pertumbuhannya bagus yang ada fasilitas kolam mandinya. Cuman kolam untuk anakan entok ini harus didesain agar anak entok bisa keluar dari kolam saat mandi. Sebab kalau desainnya salah, anak entok itu tidak bisa keluar dan bisa mati saat berenang. Karena itu desainlah kolam mandi untuk anakan entok itu yang tidak tegak tepinya, tapi agak miring sehingga anak entok itu bisa kemudian keluar dari kolam saat berenang. Nah itu sedikit mengulas soal keberadaan kolam untuk mandi. Jadi saya berpesan sebisa mungkin kita memelihara entok baik indukan maupun anakan ini tetap diberi fasilitas untuk kolam mandi. Nah itu teman-teman silahkan lihat nih, ada juga yang memang induk entok itu melakukan proses kawin itu di kolam mandi. Jadi mereka mandi kemudian sekaligus melakukan proses kawin. Dan ini memang dengan proses seperti ini maka bulu pejantan dan bulu betina itu tidak akan rusak. Nah kalau kawinnya itu di darat tidak ada air, itu kemungkinan besar bulu-bulunya nanti akan kusam, kemungkinan sebagian malah ada yang patah. Tapi kalau proses kawinnya itu berada di kolam, di dalam air begitu, itu jauh lebih aman ya, bulunya tidak rusak, tidak patah, dan warnanya juga tidak akan kusam.
Selain itu juga saya akan menunjukkan kandang di bagian belakang ini juga masih dalam proses rehab ya. Masih tahap pembenahan, ini ada tumpukan-tumpukan bambu yang sudah dibelah dan disisik. Nanti akan dipasang untuk magar menutup sebelah sana ya, kandang yang sebelah sana yang ada atapnya itu akan ditutup. Nanti itu untuk tempat-tempat mindian anak-anak entok di sana. Ini semua yang mengerjakan babi ya. Bapak saya yang mengerjakan sendirian sendirian, sehingga ini mungkin akan berlangsung beberapa hari ya, mungkin 2 hari lagi atau sehari lagi nanti akan selesai, dan nanti akan saya update lagi kondisi entok kami yang setelah hasil pemasangan pagar baru ya. Ini prosesnya baru pembersihan pembuatan pagar, maksud saya pembuatan pagar kandang dilakukan oleh bapak saya, dan harapannya nanti setelah kandangnya selesai ini bisa untuk menampung mindi-mindi anak-anakan yang nanti akan kita proses ya. Kalau laku ya dijual, kalau nggak laku ya nanti dibesarkan sendiri. Toh juga membesarkan anak-anak entok bagi kami ya tidak begitu beban, karena memang sudah ada sudah ada bang pakan yang cukup memadai, ada hijauannya ada, kami sudah punya ladang kangkung, sudah punya ladang bayam juga, ada maggot, kemudian ada indigo vera, macam-macam lah di sini. Kebetulan kami berada di pedesaan sehingga ada lahan untuk menanam bang pakan dan memelihara maggot BSF. Nah, maggot BSF ini proteinnya sangat tinggi dan sangat dianjurkan untuk para peternak unggas untuk menekan kos atau biaya pakan protein dari pakan pabrikan. Semoga kami bisa mengupdate kandang kami terus sehingga ke depan bisa menghibur teman-teman semua dan memberikan manfaat bagi teman-teman semua, khususnya bagi para peternak entok yang baru mengikuti channel YouTube saya. Begitu teman-teman update sore ini, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.